Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puji Lestari dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka Mamuju. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kepartaian Indonesia, yaitu yang pertama yaitu partai politik dan yang kedua yaitu mengenai pemilihan umum. Materi pertama yang akan saya bahas kali ini mengenai partai politik. Yang pertama, materi pertama. Partai politik menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut atau biasanya merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela yang bersifat kesamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan dan fungsi partai politik. Ada beberapa fungsi partai politik, yaitu pertama, fungsi komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Kemudian yang ketiga, sarana sosialisasi politik. Keempat, fungsi rekrutmen politik. Kelima, sarana pembuatan kebijakan. Keenam, fungsi pengatur konflik. Ketujuh, fungsi merumuskan program politik dan opini publik. Kedelapan, integrasi sosial dalam partai politik. Kesembilan, yang terakhir, profesionalisme partai politik. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan partai politik. Tujuan partai politik ini ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum ini yang pertama mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam tujuan khusus partai politik ini ada tiga, yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu pengertian pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adapun fungsi dari pemilu ini, yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan rakyat, politik rakyat maksudnya. Dan yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang terakhir, pendidikan politik. Adapun tujuan dari pemilihan umum ini, yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan rakyat. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Kemudian yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi.
Kemudian yang terakhir, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Itu tadi materi partai politik dan pemilu yang dapat saya sampaikan sebagai tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah Kepartaian dan Pemilu Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.